Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Reminiscere 5 Maret 2023. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik Minggu, dibenarkan karena iman. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 362 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut,
supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena korban kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami, karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Galatia 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa, Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Luputkanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami,
di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel Minggu hari ini yang diambil dari Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Kita membacanya secara responsoria. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu.
di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama sekali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Marilah kita dengarkan warta gereja kita pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Maret 2023. Warta umum yang pertama, anak lahir. Pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak Agnes Yunus Agaveri Sibuea, Ibu Windy Boru Nasution dari Jalan Pesisir Gang Manggis nomor 39, Sektor Pesisir Rumbai, anak yang baru lahir beserta anak orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat bertambah mulai minggu hari ini tanggal 5 Maret 2023 telah menjadi jemaat gereja kita keluarga Jimmy P. Manik SE, Ibu Elizabeth Boru Sianipar ST, beserta seorang putri pindah dari HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Distrik 32 Lampung, tinggal sekarang di Jalan Rambutan 3, Taman Ajalea Blok B, Sektor Arengka Indah. Suara Konia, lansia pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 akan diadakan senam osteoporosis masuk pada pukul 07.00 WIB di halaman gereja kita memakai baju olahraga warna oranye. Yang berikut, sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada minggu hari ini, tanggal 5 Maret 2023, kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gereja kita melalui amplop khusus yang telah disediakan oleh gereja kita. Undangan peletakan batu pertama. Dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan konsistori, Pendeta Resort HKBP Pekanbaru mengundang Perhalado, panitia pembangunan, dan 2 orang jemaat utusan setiap sektor untuk mengikuti acara tersebut yang akan kita selenggarakan pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, pukul 09.00 WIB. Bimbingan pastoral dari pimpinan HKBP. Pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023, pada pukul 08.30 WIB, diadakan bimbingan pastoral dari pimpinan HKBP untuk pelayanan penuh waktu se-Distrik 22 Riau dan Distrik 30 Riau Pesisir bertempat di HKBP Immanuel Dumai. PA Remaja ataupun Naposo Bulung. PA Remaja Naposo Bulung akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 11 Maret 2023 masuk pada pukul 19.00 WIB bertempat di Gedung Eksaudi HKBP Pekanbaru dengan tema Dekat kepada Tuhan dalam Kesetiaan, tertulis di Amsal 3 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Diharapkan kehadiran remaja dan Naposo Bulung gereja kita untuk dapat mengikuti PA tersebut. Bajar, untuk menindaklanjuti program seksi paropuan, yaitu wisata rohani yang akan diadakan pada bulan September tahun 2023 ini, yaitu ke Ebenezer Sinaksak, yaitu tempat Bible Pro pensiun di Pematang, Siantar. Gereja HKBP Huta Ginjang, Resort Simbolon, Distrik 7 Samosir. Untuk mendukung kegiatan program tersebut, maka seksi perempuan mulai minggu ini akan mengadakan bajar makanan pada pukul 07.00 WIB, kemudian 09.00 WIB, dan dilanjutkan pada pukul 11.00 WIB
Mohon dukungan dari semua jemaat untuk mendukung program kegiatan seksi perempuan tersebut. Yang berikut, PHD. Pada minggu ini akan dimulai PHD punguan setiap KOR. KOR Ina Padang Bulan, Ina Maria, Ina Parari Kamis, Ina Labu Baru, Ina Hanna, diharapkan kehadirannya. Bunga altar. Yang menyusun bunga altar untuk bulan Maret tahun 2023 dari sektor Wonorejo. Wisata rohani. Pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023, Punguan Ina Sektor Pandau Permai mengadakan wisata rohani ke perkampungan Ebenezer HKBP Pematang Siantar dan ke Samosir. Kita doakan semoga selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang ke Pekanbaru. Suara diakonia, ulang tahun, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan, yaitu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023. Mari kita baca dan kita renungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan dan juga kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas madita saluhna manginang. Shalom. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya Manginang? Luar biasa, sehat, puji Tuhan. Begitu juga dengan yang mengikuti live streaming pada saat ini. Mudah-mudahan kita di dalam kesehatan, disertai Tuhan di setiap langkah kita. Karena itu, Manginang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita, firman Tuhan yang menjadi bekal kehidupan kita, firman Tuhan di Minggu Reminiscere pada saat ini, tertulis dalam Roma, pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayat 17. Roma pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 hingga ayat ke-17. Demikian firman Tuhan. Manginang, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk berbegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nats kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ana tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang paling menyedihkan, hal yang paling menyakitkan yang bisa kita alami dalam kehidupan kita atau yang dialami oleh orang lain dalam hidupnya adalah
ketika seseorang itu tidak diperhitungkan. Macaya cik doa manginang, molo so dianggap halak behita. Ketika seseorang itu tidak lagi menganggap kita, betapa sedihnya kita jika ada orang sampai tidak memperhitungkan kita, atau orang lain tidak memperhitungkan kita, atau ada orang menganggap saudara kita tidak memperhitungkan kita lagi. Macam cik doi, macam ilungu doroha, molo so dianggap halak beta. Ketika seseorang itu menganggap remeh kepada kita, terkadang terjadi persoalan. Di saat manusia punya sikap menganggap yang lain tidak perlu lagi, tetapi Tuhan tidaklah demikian. Tuhan memperhitungkan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Dia selalu memperhitungkan segala apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, apa yang kita imani, apa yang kita percaya. Tuhan senantiasa memperhitungkan kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Tidak seperti manusia, tidak seperti orang lain menganggap orang itu tidak perlu lagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi Tuhan semua kita ini adalah orang yang berharga. Bagi Tuhan semua kita ini adalah orang yang sangat berharga. Bagi Tuhan kita ini adalah orang yang sangat paling berharga. Walaupun ada orang lain yang menganggap semua kita tidak perlu lagi, tidak diperhitungkan lagi, tetapi bagi Tuhan semua kita ini berharga di mata Tuhan. Ketika kita percaya kepada Allah, hal itu juga diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, hal itu juga diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran di dalam kehidupan kita. Maka iman adalah sesuatu yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Itu perlu kita pegang. Maka iman adalah sesuatu yang diperhitungkan di hadapan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu sudah diperhitungkan sebagai suatu kebenaran bagi Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, sebenarnya itu sudah diperhitungkan sebagai suatu kebenaran bagi Tuhan. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berkata kita percaya, kita adalah orang yang beriman, kita adalah orang yang setia mengikut Tuhan. Tanpa perbuatan iman kita, tanpa iman kita yang kosong, iman kita tidak berbuah apa-apa, itu adalah mati. Setadok manguluton awalak na porsia tu adupan di rebata. Alaidang marparbue hapor sote manginang. Itulah iman yang mati. Maka melalui firman hari ini, jelas Tuhan memperhitungkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Iman yang senantiasa berbuat dan bertindak dan melakukan banyak hal yang baik di dalam kehidupannya. Amin. Itu halak na porsia. Ito nga tong ani perdalanan ni nguluton. Namun minggu kita pada saat ini, minggu reminiscere, yang artinya ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Artinya kita diingatkan supaya kita tetap memohon kepada Tuhan, memohon rahmat Tuhan, memohon kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tahu bahwa kita adalah manusia yang berdosa, bahwa kita tahu bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah, orang yang tidak sempurna di hadapan Tuhan.
maka kita meminta kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan memohon belas kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita layak untuk selalu berdiri di hadapan Tuhan. Karena kita selalu memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita selalu layak berdiri di hadapan Tuhan. Dengan mengingat dan rahmat dan kasih setia Tuhan itu, kita juga diingatkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang kita sombongkan di dunia ini. Karena semua ini, semua yang kita miliki ini, karena semua yang kita dapatkan itu semua adalah anugerah Tuhan. Tidak ada yang boleh kita sombongkan di dalam kehidupan kita ini. Keselamatan yang kita peroleh itu adalah pemberian Tuhan. Keselamatan yang kita peroleh itu adalah anugerah Tuhan. Keluarga kita yang kita miliki hari ini adalah anugerah Tuhan. Kesempatan kita hari ini adalah boleh melayani hari ini, itu adalah anugerah Tuhan. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Pekerjaan yang boleh kita miliki pada saat ini adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Lalu apa yang kita sombongkan amang-inang di dalam kehidupan kita pada saat ini? Maka kita harus ingat bahwa kita diselamatkan, kita benar di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan, bahwa kita melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Karena hukum Taurat yang kita lakukan bukan karena sesuatu yang besar yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Tidak itu. Tetapi semua karena anugerah Tuhan, karena rahmat Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang selalu di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, Jemaat Roma terdiri dari dua bagian, dua golongan. Orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sebagaimana orang Yahudi begitu memegang erat hukum Taurat sebagai tuntunan di dalam kehidupan mereka, dan mereka menganggap bahwa kebenaran yang sesungguhnya berasal dari kemauan seseorang dalam melakukan hukum Taurat itu. Orang Yahudi menganggap itu, bahwa mereka menganggap kebenaran yang sesungguhnya ketika mereka berasal dari berhasil melakukan kebenaran itu mereka anggap bahwa kebenaran itu melakukan hukum Taurat. Akibatnya mereka sering menganggap orang rendah. Akibatnya mereka tidak menganggap orang non-Yahudi yang tidak mengenal sama sekali hukum Taurat. Mereka menganggap bahwa orang-orang non-Yahudi ini bukanlah orang yang layak menerima keselamatan itu. Mereka menganggap itu. Dalam konteks yang demikian, Rasul Paulus ingin mengubah paradigma berpikir mereka dari kalangan orang Kristen pada saat itu, dari golongan orang Yahudi. Paulus ingin mengubah paradigma mereka. Paulus ingin mengubah berpikir mereka. Maka Paulus menjelaskan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan adalah bersifat universal, milik semua orang, di mana Tuhan Allah memberikan keselamatan bagi semua orang, baik kepada orang Yahudi dan juga orang non-Yahudi. Dia adalah Allah bagi orang Yahudi dan juga Allah bagi non-Yahudi. Dia adalah Tuhan yang membenarkan orang Yahudi maupun orang yang non-Yahudi, dan pembenaran itu didasarkan pada iman. Pembenaran itu didasarkan oleh pada iman. Maka Paulus juga menguatkan penjelasannya. Rasul Paulus mengambil contoh dari kisah pengalaman Abraham sebagai bapa leluhur bangsa Israel, yang disebut sebagai bapa dari orang yang percaya, sebagai panutan mereka. Mereka sangat mengagung-agungkan oleh Abraham. Abraham selalu menaati apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dia bersama istrinya berangkat menuju yang tidak ditentukan oleh Allah.
Secara logika, janji Tuhan kepada Abraham sulit untuk diterima. Secara berpikir, secara logika, janji Tuhan itu kepada Abraham sangat sulit untuk diterima. Bagaimana mungkin seorang yang tua akan beroleh keturunan? Pada saat itu umur Abraham 75 tahun. Abraham dipanggil oleh Allah. Pada saat itu juga Abraham disuruh berangkat menuju yang tidak ditentukan. Ibohado al borhat, daku bodo tu dia borhat. Dan isu kunibane. Tetapi Abraham tidak mempertanyakan itu, melainkan Abraham mengimani yang Tuhan katakan kepadanya. Dan Tuhan Allah memperhitungkan iman Abraham sebagai sebuah kebenaran. Hanya Ishak, anak yang dimiliki oleh Abraham. Tetapi Allah menyuruh Abraham untuk dipersembahkan. Abraham mau, Abraham taat. Dia tidak mempertanyakan, "Walau nodo anakku Tuhadang." Dia tidak bertanya-tanya seperti itu. Tetapi melalui iman Abraham, Allah memperhitungkan sebuah kebenaran di dalam kehidupannya. Apa yang dijelaskan Paulus tentang pengalaman hidup Abraham menunjukkan akan betapa berharganya kasih karya Tuhan di dalam kehidupan Abraham. Betapa berharganya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan umat manusia juga. Di hadapan Tuhan kita ini sangat berharga. Sama seperti Abraham yang dibenarkan bukan oleh karena hukum Taurat, melainkan oleh karena iman. Kita tahu bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kepintaran kita, tetapi semua itu adalah kasih karunia dari Tuhan kita. Boleh kita lihat nanti di Efesus 2 ayat 8 hingga ayat ke-9. Keselamatan itu juga bukan karena identitas. Inilah yang menjadi pergumulan kita sebagai orang Kristen. Identitasnya sebagai agama Kristen di KTP bukan otomatis memperoleh keselamatan. Kita boleh berbangga menjadi orang Kristen, tetapi bukan berarti menjadi orang Kristen otomatis menerima keselamatan dari Tuhan. Karena apa? Karena agama tidak menyelamatkan kita. Karena agama tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Tuhan. Itu yang menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita. Tetapi alangkah baiknya menginang kita beragama Kristen yang percaya kepada Kristus, benar-benar percaya kepada Tuhan, akan menganugerahkan keselamatan itu kepada kita. Tuhan akan menganugerahkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Ini bedanya trust sama belief. Trust itu percaya, belief juga percaya. Tetapi belief itu hanya sebatas percaya. Tetapi jika trust, dirinya juga ikut dia percayakan kepada Tuhan. Bagaimana diri kita ini ketika terjadi pergumulan di dalam kehidupan, kita ikut percayakan kepada Tuhan bahwa iman kita akan diselamatkan. Dan keselamatan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam iman percaya kita itu, dan itu kita tunjukkan di dalam nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita yang Tuhan ajarkan di setiap kehidupan kita. Karena itu Amanginang, nilai-nilai kebenaran, perbuatan baik bukan untuk memperoleh keselamatan. Nilai-nilai kebenaran dan perbuatan baik
bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi nilai-nilai kebenaran itu, perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah bukti bahwa kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang penting. Itulah bukti bahwa kita sudah benar diselamatkan oleh Tuhan. Maka iman kita akan berbuah melalui perbuatan kita. Paulus juga menggambarkan iman dari Abraham yang ketaatannya kepada Allah adalah belas kasihan dari Tuhan. Ketaatan Abraham kepada Allah karena belas kasihan Tuhan, sehingga Allah memberkati hidupnya dan disebut sebagai bapa orang yang beriman. Kita diajarkan juga untuk sadar diri bahwa bukan karena kekuatan kita sampai pada saat ini, tetapi karena dibenarkan melalui kasih karunia Tuhan, kita dilayakkan menerima berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Maka melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Amang Inang, Bapak Ibu yang terkasih, diingatkan kepada kita bahwa kita dibenarkan karena iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Holan merhiti hapor seonido, dangadong nasing. Ubay nabu kita satu tikion. Kita hidup di dunia ini bukan karena kehebatan kita. Kita hidup di dunia ini menginang bukan karena kehebatan kita. Kita hidup di dunia ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi kita hidup hingga pada saat ini hanya kasih karunia Tuhan. Karena itu, syukurilah hidupmu di dalam hidupmu itu. Syukuri dok memuliate tu debata. Keselamatan itu hanyalah pekerjaan Tuhan. Iman itu dibenarkan Allah dan pemberian Tuhan semata. Maka supaya kita jangan ada yang bangga diri dengan perbuatan kita. Sebab sebaik apapun kita tidak pernah sempurna. Perbuatan mana yang boleh kita banggakan di dalam kehidupan kita ini, Manginang? Perbuatan kita yang mana yang mau kita banggakan di hadapan Tuhan? Wasa segijang rohata di perjalanan nguluton kita berbangga bukan atas apa yang kita perbuat, tetapi kita berbangga, bersuka cita hingga pada saat ini atas apa yang Yesus Kristus perbuat di dalam kehidupan kita. Perbuatan baik kita tanpa Kristus itu tidak berarti apa-apa. Tanpa iman kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan perlu kita perhatikan bahwa tidak ada gunanya walaupun 1000 kali kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi kita tetap hidup menurut diri kita sendiri. Kita hidup semau kita. Kita hidup menurut hawa nafsu kita. Kita mau hidup menurut kedagingan kita. Kita tidak berarti kita bilang percaya 1000 kali kepada Tuhan. Tetapi saya mengulu dobe kita di bagasan hagiok ni daging te. Maka kita tetap menjadi hamba yang ketidakbenaran di dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang yang percaya kepada Yesus, setiap waktu, apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita perbuat, apapun yang mau kita perkatakan kepada Yesus, kerjakanlah, perbuatlah di dalam imanmu. Lakukanlah itu di dalam kebenaranmu. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan selalu menjagai kami. Tuhan selalu menganugerahkan di dalam kehidupan kami kasih karunia-Mu. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami, benar
bukan karena kekuatan kami. Benar Tuhan, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, sehingga kami sampai pada saat ini. Tetapi karena belas kasihan-Mu, karena kasih karunia-Mu yang senantiasa menopang, menjagai, menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa hidup kami yang benar, itulah Tuhan, buah dari iman kami. Hidup kami seturut dengan-Mu, itulah buah percaya kami kepadamu. Kami hidup hanya dibenarkan oleh-Mu. Karena itu Tuhan, tidak ada yang boleh kami sombongkan di dalam kehidupan kami ini. Sebab semua yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, baik keluarga kami, baik pekerjaan kami, baik kekayaan kami, baik jabatan kami, semua itu bukan karena kehebatan kami. Semua itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua itu adalah pemberian-Mu. Semua itu adalah anugerah-Mu. Itu hanya titipan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Maka ingatkan kami Tuhan, supaya kami mampu bersyukur kepadamu. Ingatkan kami Tuhan, jika Engkau terlebih dahulu memberkati kami, maka kami akan membantu orang-orang yang tidak memiliki apa-apa di dalam kehidupan kami. Kami mampu memberikan persembahan kami kepada Tuhan, baik melalui pembangunan gereja-Mu. Sadarkan kami Tuhan, ingatkan kami atas berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu HKBP Pekanbaru, berkati segala aktivitas mereka, berkati segala pekerjaan tangan mereka. Kiranya melalui pekerjaan tangan mereka, itu sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan-Mu. Berkati juga ya Tuhan, buat anak-anak-Mu, jika mereka dalam persekolahan, dalam perkuliahan, kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan, memberikan kepintaran dalam kehidupan mereka. Jika mereka dalam mencari pekerjaan, dan mereka sedang bekerja juga, kiranya Tuhan memberkati mereka terlebih dahulu, menunjukkan pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Iya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang merindukan anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Kiranya Tuhan memberikan anak di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu yang sangat merindukan kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami tahu Tuhan, bahwa anak itu pemberian yang daripada-Mu. Karena itu Tuhan, kuatkan iman mereka, agar mereka selalu meminta kepadamu. Berkati juga ya Tuhan para majelis-Mu, para parhalado-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan tangan mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka melakukan tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati juga ya Tuhan para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada minggu reminiscere pada saat ini. Kiranya Tuhan menguatkan para hamba-Mu, supaya melalui para hamba-Mu, penyampaian firman-Mu ya Tuhan, kebenaran firman-Mu, banyak orang semakin percaya kepadamu. Terima dan sempurnakan doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 186,
dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.